Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Yuliana dengan NIM 1234705 dari Rekayasa Tata Kelola Terpadu. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan kondisi existing dari salah satu bagian aliran sungai Kali Akar yang merupakan bagian dari daerah aliran sungai atau DAS Wayu Balau. Sungai ini tuh menarik untuk dibahas karena tidak hanya berfungsi sebagai saluran air alami dan bagian dari sistem hidrologi, tapi juga mengalami intervensi manusia berupa pembangunan bendungan dan juga kawasan wisata di sekitarnya. Dengan pendekatan observatif dan ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan serta rencana pengelolaan DAS, kita akan coba lihat bagaimana potensi, terus permasalahan, dan arah pengelolaan yang ideal untuk kawasan ini. Jadi ini adalah kondisi di salah satu bendungan yang juga difungsikan sebagai kawasan wisata. Secara visual aliran airnya cukup deras karena air jatuh langsung dari bendungan. Warna airnya tuh cenderung keruh kecoklatan yang menunjukkan kemungkinan adanya partikel sedimentasi halus, entah karena hujan sebelumnya atau karena aktivitas di hulu. Lalu kiri kanannya ini bukan pemukiman tapi lebih ke kawasan wisata. Kita bisa lihat banyak pondok-pondok kecil yang dibangun di tepi sungai, bentuknya merupai kayak gazebo gitu. Fungsinya tuh untuk wisatawan duduk santai. Lalu tumbuhan di sekitarnya itu masih cukup lebat, apalagi di sisi kanan atas yang langsung berbatasan dengan area perbukitan atau hutan sekunder. Lalu dinding sungainya juga sudah dilapisi dengan plester beton, yang kemungkinan besar ini tuh untuk mengendalikan erosi dan memperkuat struktur saluran air di daerah wisata ini. Lalu tapi di sisi kirinya itu masih ada vegetasi alami kayak rumput liar dan juga semak belukar yang kemungkinan sengaja dipertahankan gitu. Lalu di dasar sungai juga cukup besar ya batuannya, dan juga tersebar merata gitu. Ini tuh bisa membantu memperlambat aliran airnya dan mengurangi erosi dasar. Lalu secara keseluruhan lokasi ini itu memandukan fungsi bendungan, konservasi, dan pariwisata. Lalu kondisi sungai dan bendungan ditinjau dari Undang-Undang Sumber Daya Air. Lokasi ini tuh merupakan sungai dengan bendungan yang difungsikan ganda, yaitu sebagai pengendalian air dan juga kawasan wisata. Dalam konteks pengelolaan sumber daya air, kita tuh bisa meninjau dari dua regulasi penting. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air yang sekarang sudah dicabut, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air yang saat ini masih berlaku. Untuk perbandingan sendiri antara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019, yang pertama itu hak pengelolaan air. Jika Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 itu memberi ruang besar kepada swasta untuk mengelola air, termasuk izin konservasi konsensi, untuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 itu menegaskan bahwa pengelolaan air itu merupakan hak negara dan tidak bisa diserahkan sepenuhnya ke swasta. Jadi air tuh harus diprioritaskan untuk kebutuhan dasar rakyat dan lingkungan. Maka dari itu kawasan ini tuh dikelola oleh pemerintah daerah untuk kepentingan publik dan wisata yang berbasis edukasi air. Maka ini tuh sudah sesuai dengan semangat Undang-Undang 17 tahun Nomor 17 Tahun 2019. Lalu yang kedua yaitu fungsi sosial dan lingkungan. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019, air itu diakui memiliki fungsi sosial, ekologi, dan ekonomi, termasuk dalam hal ini adalah pelestarian kawasan sungai dan menyediakan ruang publik gitu. Karena adanya saung atau pondok wisata seperti ini, itu mendukung fungsi sosial dari badan air, yaitu memberi ruang masyarakat untuk mendekat ke alam tanpa merusaknya. Lalu yang terakhir adalah konservasi dan infrastruktur. Dalam Undang-Undang 17 Tahun 2019 Pasal 6 juga
menekankan pentingnya pelestarian kualitas dan kuantitas air serta memelihara infrastruktur sumber daya air. Nah, dinding beton ini yang membingkai sungai ini menunjukkan adanya usaha pengamanan struktur sungai, tetapi tetap harus diimbangi dengan ruang infiltrasi dan vegetasi di area bantaran agar siklus hidrologi tetap seimbang. Jadi kesimpulannya, dari undang-undang ini melihat kondisi sungai dan bendungannya, dapat dikatakan ya bahwa pemanfaatan ini sudah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019, khususnya dalam hal pelibatan masyarakat, pelestarian fungsi sosial ekologis air, lalu serta membangun infrastruktur. Namun tetap perlu pengawasan agar wisata tidak menimbulkan sampah atau kerusakan vegetasi di sekitar sungai. Lalu solusi dan rencana untuk Daswai Balau. Uh, kita harus tahu dulu tantangan utama yang mungkin muncul dalam das ini, kayak sedimentasi yang tinggi yang menyebabkan keruhnya air sungai, lalu alih fungsi lahan dari vegetasi ke bangunan atau lahan terbuka yang tidak stabil, lalu potensi banjir lokal di musim hujan karena aliran permukaan meningkat, lalu kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga das. Lalu bagaimana sih rencana dan solusinya, atau bisa kita sebut master plan das Wayu Balau. Yang pertama, kita bisa melakukan konservasi dan rehabilitasi lahan hulu, kayak menanam kembali vegetasi di bagian hulu, lalu membatas pembukaan lahan di lereng curam untuk mengurangi erosi, lalu edukasi masyarakat soal praktik pertanian konservasi. Lalu yang kedua ada penguatan infrastruktur, perkuatan tebing dan dinding sungai kayak yang sudah dilakukan, tapi harus disertai zona hijau di antara bantarannya untuk infiltrasi. Lalu normalisasi sungai kalau ditemukan penyempitan atau pendangkalan yang berisiko banjir. Lalu drainase mikro di sekitar kawasan wisata untuk menghindari limpasan langsung ke sungai. Yang ketiga ada pemanfaatan berkelanjutan, kayak pembangunan kawasan wisata air yang berbasis edukasi lingkungan, lalu pemanfaatan gazebo-gazebo ini dan taman tanpa mengganggu badan sungai. Lalu contoh lainnya menambahkan papan edukasi tentang das, air, dan pentingnya menjaga vegetasi. Lalu yang berikutnya yaitu pemantauan kualitas air. Seperti contohnya kita tuh bisa instalasi alat monitoring untuk kualitas air sederhana kayak pH, TDS, DO secara berkala. Lalu bisa juga pemantauan limbah domestik di sekitar lokasi wisata. Lalu yang terakhir ada pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan. Contohnya, kita tuh bisa membentuk kelompok sadar das yang beranggotakan warga, pelaku wisata, dan mahasiswa. Terus juga kita bisa melibatkan perguruan tinggi sebagai mitra pendamping teknis dalam pelestarian das. Jadi kesimpulannya, Sungai Kali Akar sebagai bagian dari Daswai Balau itu perlu dikelola secara terpadu, menggabungkan pendekatan teknis kayak rekayasa sungai, ekologis seperti konservasi, dan sosial seperti edukasi dan pemberdayaan. Hal ini juga sudah sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 yang menekankan pengelolaan air itu berbasis wilayah das secara berkelanjutan. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.